Saudara dan saudariku yang kekasih, Shalom, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab, dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita masih akan mendalami kedekatan Tuhan Yesus dengan para rasulnya di dalam pertanyaan dan jawaban soal nomor 159. Siapakah para murid yang secara khusus dekat dengan Yesus? Meskipun Yesus memiliki banyak murid, namun ada 12 murid yang memiliki kedekatan khusus. Mereka adalah para rasul yang dipilihnya, dan yang kepada mereka Yesus memiliki hubungan kepercayaan yang istimewa, serta berkenan mengaruniakan otoritas untuk melanjutkan pelayanannya. Pada edisi yang lalu, sudah kita dalami 3 peristiwa yang menandakan kedekatan Yesus dengan para rasul. Kini kita akan mendalami tanda-tanda berikutnya, yaitu bahwa kepada para rasul, Yesus menyampaikan perkataan perpisahan sebelum kematiannya yang dicatat di dalam Injil Yohanes 13-16. Dan juga kepada rasulnya, Yesus menjanjikan pengutusan Roh Kudus. Kita baca sebagian kisahnya di bawah judul Yesus menjanjikan penghibur, tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 12-15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesaat sebelum Yesus ditangkap dan kemudian mati disalib, Ia berkenan memberikan banyak nasihat dan juga peringatan yang penting, yang kali ini tidak dilakukan seperti biasanya, yaitu di hadapan orang banyak. Namun Yesus mengkhususkannya untuk 12 rasul. Nasihat penting itu menyangkut pemberitahuan akan penderitaan yang harus ditanggung yang segera tiba, tetapi juga peringatan untuk Yudas yang akan mengkhianatinya, dan juga peringatan pada Petrus terkait penyangkalan dirinya. Kemudian ada perintah baru, yaitu untuk saling mengasihi. Juga ada penggambaran tentang kerajaan surga dan janji kedatangan Roh Kudus. Sekali lagi ditekankan bahwa semua itu dinyatakannya bukan di hadapan orang banyak, melainkan khusus untuk kalangan para rasul. Ini bukan hanya mengisyaratkan adanya kedekatan Yesus dengan para rasul, melainkan juga sebuah bentuk penguatan dan pengkhususan tugas-tugas untuk mereka. Kepada Yudas Iskariot dan juga Petrus, Yesus mengingatkan akan bahaya dan ancaman. Ini adalah bentuk kepedulian dan bagian dari tindakan Tuhan untuk menolong mereka agar berwaspada.
Perihal pengutusan Roh Kudus, Yesus secara terang benderang telah menyampaikannya. Bahwa masih banyak hal yang harus dikatakan Yesus kepada para rasul, namun waktunya belum tiba. Dikatakan juga di sana bahwa pesan-pesan penting itu nantinya akan menjadi tugas Roh Kudus yang akan diutus untuk mendampingi pekerjaan mereka. Roh Kudus yang adalah roh kebenaran, roh penghibur akan datang dan memimpin para rasul ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memberitakan kepada para rasul tentang hal-hal yang akan datang. Saudaraku, kenaikan Yesus ke surga meninggalkan para murid bukan berarti Yesus melarikan diri dari tanggung jawab, pergi di saat murid sedang berada dalam tekanan. Melainkan justru sebaliknya, setelah kenaikan Yesus ke surga, pekerjaan Allah akan diteruskan oleh Roh Kudus. Para murid yang sebelumnya sangat tergantung kepada kehadiran Yesus secara fisik, kini belajar untuk mengenali kehadiran dan penyertaan Yesus, Allah secara roh. Kehadiran Yesus secara fisik akan terbatas pada suatu tempat saja. Ini berbeda dengan kehadiran Roh Kudus yang dapat dilakukan di segala tempat, di berbagai daerah yang berbeda dalam waktu yang sama. Pekerjaan Roh Kudus tidak dapat dihalangi oleh kekuatan manusia, tidak pernah ketinggalan zaman, dan dapat menjangkau semua kalangan di seluruh dunia dalam waktu yang bersamaan. Itu kemudian terbukti dalam perjalanan gereja, di mana juga sampai dengan kehidupan kita sekarang, bahwa pekerjaan Allah terus berkembang sesuai amanat agung Tuhan Yesus untuk mengajarkan Injil ke seluruh muka bumi. Kuasa Roh Kudus menyertai para rasul semakin nyata di dalam gereja kerasulan baru, di mana rasul-rasul bekerja sampai akhir zaman untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan, untuk menyebarkan Injil, untuk membaptis dengan air dan Roh Kudus, dan menyalurkan sakramen perjamuan kudus. Ini adalah salah satu wujud penggenapan firman Tuhan Yesus yang menjanjikan bahwa kepada para rasul, Roh Kudus akan senantiasa menyertai pekerjaan mereka dan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Berbahagialah mereka yang memegang teguh janji Tuhan dan penggenapannya di dalam jawatan rasul, khususnya rasul-rasul yang terus bekerja sampai akhir zaman. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.